Pepin yang pendek, sang raja yang menyusun takdir Franka. Prolog, bayangan kekuasaan lama. Di jantung Galia, pada suatu zaman ketika mahkota hanyalah lambang kosong dan kekuasaan, sejati bersembunyi di balik tirai istana. Seorang anak laki-laki dilahirkan. Dunia Franka pada abad itu berdiri di atas fondasi rapuh raja-raja Merovingia. Duduk di singgasana, namun tangan mereka tak memegang kendali. Sementara para mayor domus, penguasa istana, memegang seluruh kekuatan militer dan politik. Anak itu lahir sekitar tahun 715. Di tengah suara gemuruh doa para biarawan dan teriakan pasukan yang kembali dari pertempuran. Ia adalah putra Charles Martel, sang palu dari Franka, pahlawan yang mengusir pasukan muslim di pertempuran Tours. Ibunya, Krotrud, adalah wanita bangsawan yang anggun namun berkemauan baja. Namanya Pepin, kelak dikenal sebagai Pepin yang pendek. Julukan itu belum ada saat ia lahir, namun takdirnya sudah tercatat di hati Tuhan dan sejarah. Dunia tempat ia membuka mata adalah dunia darah dan salib, penuh perang suku, intrik gereja, dan istana yang berderak oleh ambisi bangsawan. Babi anak sang palu, Pepin kecil tumbuh di bawah bayang-bayang sang ayah. Charles Martel jarang berada di rumah. Ia lebih sering memimpin pasukan, menaklukkan pemberontak atau memperkuat perbatasan. Sebagai gantinya, Pepin dibesarkan oleh para pengasuh istana dan imam yang mengajarkannya membaca kitab suci serta kronik para leluhur Franka. Namun pendidikan Pepin bukan hanya kitab dan doa. Di halaman istana, ia belajar menunggang kuda sebelum tubuhnya cukup besar untuk memeluk leher binatang itu. Dari para prajurit ayahnya, ia belajar seni menebas dengan pedang panjang, mengangkat perisai, dan mengatur formasi infanteri. Ia diajarkan bahwa seorang pemimpin harus berdiri di depan pasukannya, bukan bersembunyi di belakang. Suatu sore, ketika hujan tipis membasahi halaman latihan, Charles Martel pulang dari medan perang dan melihat anaknya berlatih. Dengan tatapan tajam, ia berkata, "Pepin, ingat ini, mahkota bukan milik orang yang duduk di atas takhta, tapi milik orang yang mampu membuat dunia tunduk pada kehendaknya." Kata-kata itu menancap di hati Pepin lebih dalam daripada pelajaran apapun. Bab 2, Saudara dan Bayangan. Ketika Charles Martel wafat pada tahun 741, ia meninggalkan dua ahli waris, Carloman, sang kakak yang religius dan bijak, serta Pepin yang penuh semangat dan ambisi. Mereka berdua tidak menjadi raja, melainkan mayor, domus, pemimpin istana yang sejatinya mengendalikan kerajaan di bawah raja. Merovingia yang lemah, Childeric yang ketiga. Pada awalnya mereka memerintah bersama. Carloman menjaga ketertiban di bagian timur kerajaan, sementara Pepin mengatur wilayah barat. Meski bekerja sama, keduanya berbeda sifat. Carloman cenderung bersikap hati-hati, sering meminta nasihat rohani sebelum bertindak. Pepin lebih cepat mengambil keputusan, bahkan jika itu berarti menanggung risiko.